Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Mas Nuk dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Menurut sebuah penelitian, menurut sebuah jurnal yang dilakukan oleh para pakar yang ada di luar negeri, bahwa otak manusia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah otak yang ada di kepala, kemudian yang kedua ada di jantung, dan yang ketiga ada di dalam perut, ya di perut kita. Dan ketiga masing-masing otak tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan. Dalam jurnal tersebut, manusia sungguh luar biasa ketika kita memadukan kemampuan ketiga fungsi otak tersebut. Kita akan menjadi orang yang boleh dikatakan pandai, jenius, kreatif, dan lain-lain. Nah, bagi Anda pecinta dunia pikiran, dunia hipnotis, tentu Anda sudah mempelajari pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar. Di sana masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Pikiran sadar berfungsi sebagai logika, sebagai filter, dan pikiran alam bawah sadar berfungsi sebagai imajinasi, intuisi, sebagai kreativitas, sebagai ide, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini, saya Mas Nuk akan membagikan kepada Anda, pemirsa dari channel Pondok Hipnotis Indonesia, bagaimana jika kita ini ingin mempengaruhi, atau bagaimana jika kita ingin orang lain menuruti apa yang kita sampaikan, menuruti pesan apa yang ingin kita berikan, sugesti apa yang ingin kita tanamkan. Sebenarnya kuncinya sangat mudah ya teman-teman ya. Bagi Anda yang sudah mahir tentu paham betul bahwa dengan membypass critical area, maka kita akan sudah masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar. Ketika sudah masuk di sana, disitulah peran daripada sugesti sangat dominan sekali. Kenapa? Karena memang sifat pikiran alam bawah sadar adalah tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Yang kedua, jika dilakukan pengulangan atau repetisi di sana, dia akan mempercayainya saja. Itu adalah karakter dari pikiran alam bawah sadar. Ide atau pendapat, saran, perintah yang kita berikan ke orang lain, tentu saja seringkali mendapatkan penolakan atau resistensi. Dan ketika Anda mendapatkan penolakan atau resistensi tadi, tentunya Anda berpikir, bagaimana sih agar ide saya, saran saya ini bisa diterima oleh orang lain. Misalkan orang tua terhadap anaknya ketika ingin memberikan perintah, seringkali ditolak oleh sang anak dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam segudang penolakan gitu. Ketika seorang suami memberikan saran kepada istrinya, juga seringkali mendapatkan penolakan, dan sebaliknya seorang istri ketika ingin memberikan saran kepada suami juga seringkali mendapatkan penolakan. Atasan terhadap bawahan, atau rekan bisnis, bahkan teman-teman Anda sendiri, saudara Anda sendiri. Dalam berbagai teknik yang diajarkan di dunia hipnotis dan hipnoterapi, ada puluhan bahkan ratusan sampai ribuan teknik yang bisa dikembangkan. Teknik-teknik untuk membypass pikiran alam bawah sadar, yaitu dengan menurunkan filter atau critical area. Karena di sanalah sumber dari segala macam data yang masuk kemudian disaring. Ketika seseorang sudah terbypass critical areanya atau filternya sudah tembus, kita baru bisa memasukkan ide, kita baru bisa memasukkan sugesti apapun yang kita tanamkan ke pikiran orang tersebut. Jadi tugas Anda sebenarnya adalah bagaimana membuat filter tersebut menjadi jebol, bagaimana filter tersebut menjadi terbuka. Ibarat kata filter itu adalah penjaga. Penjaga itu bisa berupa satpam atau aparat keamanan yang menjaga daripada pikiran alam bawah sadar. Ketika kita bisa mengelabui satpamnya, mengelabui penjaganya, kita bisa menerobos pagarnya,
maka kita bisa masuk, dan ketika sudah masuk kita bisa leluasa untuk mengacak-acak daripada pikiran alam bawah sadar. Itu gambaran yang paling mudah dipahami agar Anda ketika belajar tentang dunia pikiran, Anda tidak terlalu bingung. Kok bisa ya manusia itu diberikan perintah, diberikan sugesti, tetapi seolah-olah dia menurut saja tanpa ada penolakan, tanpa ada daya untuk berontak dan sebagainya. Karena itu tadi, ketika seseorang sudah mampu menurunkan kadar daripada filternya, filter orang yang ingin kita pengaruhi, maka dengan mudah tugas kita untuk memasukkan sugesti ke alam bawah sadarnya jadi lebih gampang, ya. Terima kasih bagi Anda saat ini yang sudah tergabung di kelas online saya dan ingin memperdalam. Anda bisa memahami penjelasan ini, memahami daripada penuturan saya ini. Intinya adalah kita ini bisa menurunkan filter seseorang. Logikanya kita bypass, kita turunkan. Karena ketika logika itu masih bermain kuat, apapun ide kita, apapun saran dan sugesti kita akan selalu mendapatkan jawaban dan terus-menerusnya, bahkan bisa jadi terjadi resistensi atau penolakan. Namun ketika ide atau saran kita sudah bisa membypass filter tadi, bisa menurunkan critical area tadi, atau melumpuhkan penjaga atau satpam tadi, maka kita bisa mudah untuk memasukkan ide atau sugesti. Itu adalah kunci ketika filter sudah jebol, ya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam teknik, baik ini direct teknik, ya, kita membypass secara langsung, atau indirect kita dengan teknik terselubung. Semoga video yang santai ini bisa mencerahkan Anda, bisa menjadikan pemahaman Anda dan lebih mencintai bagaimana proses dari kerja pikiran. Terima kasih. Salam dari saya Mas Nuk, penghipnotis. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.